Langit sore itu menguning, membakar ujung-ujung awan dengan cahaya keemasan yang mengambang lambat. Di perumahan kecil yang tenang di pinggiran Jakarta Selatan, suara mobil box yang mundur perlahan terdengar memecah ketenangan. Raka berdiri di teras rumahnya, menyesap kopi yang sudah hampir dingin, sembari menatap rumah sebelah yang akhirnya terisi setelah berbulan-bulan kosong. Beberapa petugas angkut sibuk menurunkan kardus, meja kayu, lemari pakaian. Di antara mereka, seorang wanita berdiri di tengah halaman, tampak mengatur semuanya dengan teliti. Raka nyaris memecahkan cangkirnya ketika mata mereka bertemu. Wajah itu, rambut itu, tatapan itu. Seakan waktu memutar kembali kaset hidupnya ke bangku SMA, ke masa saat tangan mereka pertama kali saling menggenggam di lorong sekolah, ke malam hujan saat dia memeluknya diam-diam di belakang perpustakaan. Lila, gumamnya, tak percaya. Wanita itu, Lila, membeku sesaat. Matanya melebar. Lalu bibirnya perlahan tersenyum. Sebuah senyum yang sama, seperti dulu, seperti saat mereka masih belum mengenal luka dunia. Raka, ucapnya, setengah tertawa, setengah terkejut. Langkahnya ringan saat mendekat pagar yang memisahkan rumah mereka. Raka ikut melangkah. Tak ada lagi suara petugas angkut. Tak ada suara burung sore. Yang tersisa hanya degup jantungnya yang terasa seperti genderang perang. Astaga, ini gak mungkin kamu tinggal di sini? Tanya Lila, berdiri hanya dipisahkan 1 meter dari pagar besi itu. Iya. Udah hampir 5 tahun. Dan kamu pindah ke sini? Lila tertawa kecil. Iya. Baru hari ini. Dunia sekecil ini, ya? Bisa sekecil pagar, jawab Raka, setengah bercanda, setengah gugup. Sejenak, mereka hanya berdiri diam. Menatap. Mencari sosok remaja di mata satu sama lain yang sekarang sudah penuh kerutan dan bayangan tanggung jawab. Tapi nyatanya, di balik mata itu, Lila masih Lila. Gadis yang dulu pernah ia cium di bawah lampu taman sekolah. Gadis yang pernah ia janji akan nikahi, sebelum semuanya kandas karena restu yang tak pernah datang dari orang tua. Dari dalam rumah, terdengar suara kecil memanggil. Mama A. Lila tersenyum, menoleh. Itu anakku. Namanya Naila. Umur 4 tahun. Raka mengangguk pelan. Cantik pasti, kayak ibunya. Lila menatapnya sejenak, lalu berkata, kamu gimana? Masih tinggal sama istrimu? Masih. Dinda. Anak 1, laki-laki. Raihan. Wah, udah gede pasti ya. Udah kelas 2 SD. Ada jeda yang menggantung di udara, seperti kabut tipis yang tak tahu arah angin. Raka ingin bilang banyak hal. Tentang betapa ia pernah mencoba melupakan Lila dengan berpura-pura bahagia. Tentang bagaimana kadang ia masih mencari nama, Lila, di media sosial tapi tak pernah menemukan. Tapi lidahnya keluh. Kayaknya, kita memang ditakdirkan bertemu lagi ya, ucap Lila pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara burung yang kembali berkicau. Raka menahan napasnya. Tatapan mereka kembali bertemu. Ada percikan yang dulu pernah menyala dan kini perlahan menemukan oksigen. Lalu sebuah suara memanggil dari dalam rumah Raka. Raka. Kopi kamu udah dingin tuh. Itu suara Dinda. Istrinya. Raka langsung menegakkan tubuh. Aku masuk dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Lila mengangguk. Pasti. Kita tetangga sekarang. Raka masuk rumahnya dengan langkah yang kaku. Jantungnya masih berdetak seperti saat ia pertama kali mencuri cium dari Lila di bangku bioskop 2 dekade lalu. Ia menutup pintu, lalu menatap keluar jendela.
Di seberang pagar, Lila masih berdiri di halaman rumahnya, menatap rumah Raka. Senyum kecil masih menggantung di bibirnya. Pagar itu masih berdiri tegak, kokoh. Tapi Raka tahu, sesuatu di dalam dirinya baru saja mulai retak. Rumah itu masih berantakan. Kardus belum dibuka, tirai belum terpasang, lantai masih dingin dan kosong. Tapi ada sesuatu yang menghangatkan Lila sore itu, sesuatu yang bukan berasal dari matahari atau teh manis yang ia teguk, melainkan dari tatapan yang belum bisa ia lupakan, tatapan Raka. Cinta pertamanya. Luka pertamanya. Lila duduk di sofa yang masih dibungkus plastik. Naila tertidur di kamar dengan peluh di dahi, kelelahan setelah seharian mengikuti pindahan. Arman masih belum pulang. Seperti biasa, ia menatap ke arah jendela. Rumah Raka hanya berjarak beberapa langkah. Gila rasanya. Dunia ini benar-benar kecil, dan lebih gila lagi karena di balik pagar itu, ada seseorang yang pernah ia pikir tak akan ia temui lagi seumur hidup. Lila memejamkan mata. Di kepalanya, kenangan mengalir seperti sungai deras. Masa-masa SMA, genggaman tangan di balik loker, surat-surat cinta yang dilipat kecil, suara motor Raka yang ia hafal dari jauh, hingga malam ketika mereka harus mengakhiri semuanya karena keluarga Lila memaksanya bertunangan dengan pria pilihan ibunya. Bukan Raka. Bukan cinta. Saat itu Lila menangis selama seminggu. Raka tak pernah menghubunginya lagi. Dunia berputar, hidup terus berjalan. Ia menikah dengan Arman. Punya anak. Menjalani rutinitas seperti robot. Tapi hari ini, saat ia melihat wajah itu lagi, hatinya mencelos. Jatuh. Dalam. Lila berdiri pelan dan mendekati jendela. Di seberang, lampu ruang tamu rumah Raka menyala. Bayangan tubuh pria itu bergerak di dalam. Ia masih tegap, lebih dewasa. Namun ada sorot sendu yang dulu tidak ada. Atau mungkin, itu hanya pantulan dari dirinya sendiri. Ia teringat sesuatu. Laci tas jinjingnya. Ia membuka resletingnya perlahan dan menarik sebuah buku kecil lusuh, diari yang sempat ia tulis di masa SMA. Ia membawanya tanpa sadar waktu packing. Ia buka halaman pertama. Raka. Namanya kayak suara hujan. Tenang, tapi bisa menghanyutkan. Ia tersenyum pahit. Anak remaja naif yang menulis itu masih hidup di dalam dirinya, ternyata. Selama ini ia kira kenangan itu sudah mati. Tapi nyatanya, kenangan itu hanya tertidur. Dan Raka membangunkannya hanya dengan satu tatapan. Suara pintu depan membuatnya terlonjak. Arman pulang. Lila buru-buru menutup diari dan menyimpannya di laci kabinet dekat TV. Ia merapikan rambutnya, menegakkan punggung. Arman masuk dengan wajah lelah dan kemeja kusut. Udah makan? Belum, jawab Lila singkat. Capek banget. Tadi klien rewel banget. Proyek hampir batal. Padahal tinggal deal. Lila mengangguk. Bukan pertama kalinya Arman pulang dan langsung bicara soal kerjaan. Dulu ia mendengarkan. Sekarang ia hanya menyimak. Tanpa hati. Kamu udah kenalan sama tetangga? Tanya Arman, sambil melepas sepatu dan menaruh tas di sofa. Lila menoleh pelan. Udah. Gimana? Lila tersenyum tipis. Ternyata, aku udah kenal lama sama mereka. Arman menatapnya sekilas, tak curiga sedikit pun. Oh ya? Teman lama? Iya. Teman lama. Cinta lama. Raka. Arman tidak bertanya lebih lanjut. Ia langsung mengambil remote TV dan menyetel berita politik. Lila berdiri dan masuk ke dapur.
membuka kulkas, menyiapkan makanan seadanya. Tangan sibuk, tapi pikirannya melayang. Kenapa Raka harus tinggal di rumah sebelah? Kenapa sekarang? Kenapa hatinya masih bisa berdebar hanya karena satu senyuman? Usai makan malam yang hening, Lila menyelimuti Naila, lalu kembali ke ruang tamu. Arman sudah tertidur di sofa, remote masih di tangan. TV masih menyala. Lila mengambil selimut dan menutup tubuh suaminya, lalu kembali ke jendela. Di rumah sebelah, lampu kamar atas menyala. Bayangan Raka terlihat sedang menulis di meja. Mungkin sedang kerja. Mungkin sedang menulis email. Atau sedang memikirkan hal yang sama. Lila tahu ini gila. Tapi ia tak bisa menolak perasaan yang tumbuh pelan-pelan seperti jamur setelah hujan. Sunyi yang ia simpan selama bertahun-tahun kini punya celah untuk keluar. Dan celah itu bernama Raka. Ia membuka ponselnya. Mencari nama Raka di WhatsApp. Tak ada. Tentu tidak ada. Tapi besok, ia akan cari cara untuk mendapatkan nomornya. Bukan untuk hal yang aneh, pikirnya. Hanya ingin menyambung tali yang dulu terputus. Hanya ingin tahu. Sebelum tidur, Lila membuka diari itu lagi. Kalau suatu hari aku ketemu dia lagi, aku cuma mau bilang satu hal, aku nggak pernah berhenti sayang. Tangannya gemetar. Ia menutup buku itu dan memeluknya erat. Di luar, hujan turun pelan. Seperti bisikan masa lalu yang pulang membawa godaan. Dan Lila tidak lagi menutup telinga. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 22.37. Dinda duduk sendiri di meja makan, menatap sisa teh yang sudah dingin dalam cangkir putih. Raka belum pulang. Lagi. Katanya lembur. Tapi sudah 2 minggu ini ia pulang lewat tengah malam. Dan setiap pulang, Raka seperti membawa bayangan orang lain bersamanya. Senyuman asing, keheningan yang aneh, dan aroma tubuh yang berubah. Bukan parfum yang biasa. Bukan pelukan yang biasa. Bukan Raka yang ia kenal. Dinda menatap meja kosong di depannya. Di sana dulu mereka biasa duduk berdua sambil ngobrol ringan, membahas kerjaan, anak, atau film bodoh yang viral di media sosial. Sekarang, Raka hanya makan diam-diam, lalu masuk kamar, atau pura-pura tidur saat ia ingin bicara. Ada yang berubah. Dinda tahu. Tapi ia belum bisa menuduh. Belum bisa menuduh tanpa luka yang pasti. Raihan, anak mereka, sudah tertidur sejak pukul 8. Dinda menyelimuti anak itu dan mencium dahinya sebelum ia duduk kembali di meja. Ia menghembuskan napas panjang dan membuka ponselnya. Membuka ulang chat terakhir dengan Raka. Lembur ya? Makan dulu. Jangan telat pulang. Iya. Thanks. Dingin. Ringkas. Seperti pesan dari rekan kerja, bukan suami. Ia menggulir layar ke atas. Percakapan mereka semakin jarang. Dulu, Raka selalu mengirim emoji senyum, peluk, atau bahkan gambar lucu. Sekarang, hanya teks datar. Kalau bukan Dinda yang duluan menyapa, kadang Raka bahkan tidak memberi kabar. Duh, Din, gumamnya sendiri, kamu kenapa sih masih bertahan kalau gini? Jawabannya mudah. Raihan. Dan sedikit, cinta yang masih tersisa. Tapi hari ini, ada satu hal yang mengusik lebih dari biasanya. Pagi tadi, ia melihat Raka berbincang dengan tetangga baru. Seorang perempuan yang baru pindah ke rumah sebelah. Mereka tertawa. Terlalu akrab untuk dua orang yang baru kenal. Cara Raka menatapnya juga bukan seperti menatap ibu rumah tangga biasa. Ada sesuatu di sana. Cahaya di mata yang sudah lama Dinda tidak lihat dari suaminya.
Saat ia pulang sore tadi, Dinda diam-diam bertanya pada satpam komplek. "Bu Lila namanya?" "Bu," kata satpam ramah itu. "Katanya dulu tinggal di Bandung. Sekarang pindah ke sini sama suaminya dan anak satu." Lila. Nama itu asing, tapi entah kenapa terasa penting. Dinda mencatatnya di kepala. Ia bukan tipe istri pencemburu. Tapi ada alarm dalam dirinya yang terus berbunyi sejak hari itu. Pintu depan berderit. Raka pulang. Dinda tidak langsung berdiri. Ia tetap duduk di kursinya, menanti langkah kaki itu mendekat. Tak lama kemudian, tubuh tinggi Raka muncul di ambang pintu dapur. Kemeja abu-abu kusut, wajah sedikit lelah, tapi masih tampan seperti biasa. "Hai," sapanya singkat. "Kamu makan?" tanya Dinda tanpa intonasi. "Udah." "Di kantor." "HM," Dinda menyesap teh yang sudah pahit. Raka mencuci tangan, lalu mengambil air putih. Mereka berdiri di dapur yang sama, tapi seperti dua orang asing di halte bus yang menunggu tumpangan berbeda. "Kerjaan banyak?" tanya Dinda, berusaha membuka pembicaraan. "Lumayan." "Kamu ketemu tetangga baru ya tadi pagi?" Raka menoleh pelan. "Iya." "Lila." Kayaknya akrab banget ngobrolnya. Raka terdiam sesaat. "Dia, teman lama." "Teman sekolah?" "Iya." Dinda mengangguk, pura-pura tidak terlalu peduli. Tapi dalam hatinya, ada palu kecil yang mulai memukul dinding batinnya. Teman lama. Teman yang bisa membuat Raka tertawa seperti itu lagi. "Cantik orangnya," ucap Dinda. Kali ini nada suaranya tajam. "Menggoda." "Menguji." Raka tertawa kecil. "Iya sih, dari dulu juga emang cantik." "Itu dia." Itu kalimat yang menegaskan segalanya. Dinda diam. Menahan senyum palsu. Ia tahu. Ia tahu mata Raka tak lagi melihatnya. "Ya sudah, aku mau tidur duluan," ucap Dinda. Ia berdiri dan berjalan ke kamar tanpa menoleh. Saat ia tutup pintu, air mata jatuh satu persatu. Malam itu ia tidur membelakangi sisi tempat tidur yang dingin. Raka masuk setengah jam kemudian. Tanpa menyapa. Tanpa menyentuh. Dan dalam gelap, Dinda membuka mata. "Besok, aku akan tahu siapa sebenarnya Lila. Dan apa yang masih mengikat mereka berdua." Pagi belum sepenuhnya membuka mata ketika Arman sudah berdiri di kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Kantung matanya menghitam. Rambutnya masih acak-acakan, dan tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Tapi rutinitas tidak bisa ditunda. Klien menunggu. Proyek harus diselamatkan. Ia menoleh ke arah tempat tidur. Lila masih tidur, memeluk Naila yang meringkuk manja. Wajah istrinya tampak tenang. Tapi bukan tenang yang akrab. Ada jarak di antara mereka sekarang. Tidak terlihat, tapi terasa. Dingin yang tidak berasal dari AC. Sudah berapa lama mereka tidak bicara lebih dari 2 menit? Sudah berapa kali ia merasa Lila hanya sekadar ada, tapi tidak hadir? Arman menarik napas panjang, lalu kembali ke meja kerja kecil di sudut kamar. Ia membuka laptop, mengecek proposal tender, dan membalas pesan WhatsApp yang masuk semalaman. Lila bangun sekitar pukul 7. Tanpa bicara, ia ke dapur, membuat teh dan sarapan untuk Naila. Arman memperhatikannya dari jauh. Gerak tubuhnya masih sama seperti dulu, tenang, sabar, teratur. Tapi tak ada lagi pelukan selamat pagi. Tak ada senyuman mengembang. Tak ada kopi buatan istri seperti dulu. "Pagi," ucap Arman akhirnya. "Pagi,"
Jawab Lila datar, sambil menyuapi anak mereka. Gimana rumahnya? Sudah mulai terasa nyaman? Arman mencoba membuka percakapan. Masih berantakan. Banyak kardus belum dibuka. Nanti malam aku bantu beresinnya. Lila hanya mengangguk tanpa menoleh. Arman tahu apa artinya itu. Jangan repot-repot. Jangan pura-pura peduli. Setelah menyiapkan semua berkas, Arman berdiri dan menghampiri mereka. Ia mencium dahi Naila, lalu hendak mencium pipi Lila seperti biasa. Tapi Lila menghindar, pura-pura sibuk mengelap tangan anak mereka. Arman tidak berkata apa-apa. Ia sudah terlalu sering menelan kepahitan ini tanpa protes. Dalam perjalanan menuju mobil, Arman menoleh ke rumah sebelah. Rumah tetangga yang baru dilihatnya sekilas kemarin sore. Di depan rumah itu berdiri seorang pria, tubuh tegap, rambut rapi, mengenakan kemeja kerja. Laki-laki itu menatapnya sebentar dan mengangguk sopan. Arman membalas. Ramah. Biasa. Tapi ada yang membuat perutnya mual seketika. Itu mata yang pernah ia lihat di wajah istrinya. Mata dengan nama, Raka. Arman tidak mengenali wajah pria itu. Tapi ia tahu bahasa tubuh. Ia tahu lirikan mata. Dan ia tahu Lila. Terlalu tahu. Istrinya tidak pandai menyembunyikan sesuatu kalau hatinya sedang bergejolak. Dan belakangan ini, Lila sering senyum sendiri saat main ponsel. Sering berdiri di jendela malam-malam. Dan lebih sering, memeluk Naila lebih erat, seolah ingin menyembunyikan kehampaan dari suaminya. Arman memukul setir mobil saat berhenti di lampu merah. Frustrasi. Marah. Tapi lebih dari itu, lelah. Lelah jadi laki-laki yang terus merasa bersalah hanya karena terlalu fokus mencari uang. Lelah dianggap abai, padahal ia berusaha sekuat tenaga membangun hidup yang nyaman untuk keluarganya. Di kantor, ia gagal fokus. Rapat berjalan hambar. Rekan-rekannya membicarakan tender besar yang hampir jatuh ke tangan mereka, tapi Arman seperti terlempar jauh dari ruangan. Kepalanya masih di rumah, pada Lila, pada Raka, nama yang muncul begitu saja dalam pikirannya tanpa bukti, tapi dengan keyakinan yang menusuk. Sepulang kerja, Arman sengaja tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di dalam mobil cukup lama, memperhatikan rumah Raka yang lampunya masih menyala. Tirai tidak tertutup penuh. Bayangan seseorang terlihat berjalan ke dapur. Lila mungkin di sana. Atau, sudah lebih dari itu? Ia sadar pikirannya bisa saja terlalu jauh. Tapi insting pria jarang salah. Malam itu, Arman pura-pura tidur lebih dulu. Lila belum masuk kamar. Ia bisa mendengar langkah kaki dari lantai bawah. Gelas diletakkan, kursi ditarik, suara ponsel disentuh. Tak lama, suara pintu depan terbuka, perlahan, nyaris tanpa bunyi. Jantung Arman berhenti sejenak. Lila keluar rumah. Malam-malam. Sendirian. Dan rumah Raka, hanya beberapa langkah dari pintu itu. Arman tidak langsung bangkit. Ia menunggu. Memberi waktu. Memberi celah. Kalau dia kembali dengan kebohongan di wajahnya, maka Arman akan tahu. Dan mungkin malam itu akan jadi malam paling sunyi dalam hidupnya. 30 menit kemudian, suara pintu terbuka kembali. Lila masuk rumah. Arman masih pura-pura tidur. Tapi matanya mengintip dari sela kelopak. Ia melihat bayangan istrinya berdiri di ambang pintu kamar. Menatap ke arah ranjang. Dan yang Arman lihat, bukan rasa bersalah. Melainkan ketenangan. Kepuasan. Seolah Lila baru saja pulang dari tempat yang membuatnya merasa hidup kembali. Arman menahan napas.
Matanya panas. Tapi ia tetap diam. Bukti belum ada. Tapi luka sudah nyata. Hujan turun pelan malam itu. Bukan hujan deras yang membasahi dunia, tapi hujan rintik-rintik yang hanya menyentuh perasaan. Raka duduk di ruang kerja, jari-jarinya berhenti di atas keyboard laptop. Layar menampilkan draft presentasi untuk klien, tapi pikirannya berlayar jauh ke rumah sebelah. Ke Lila. Sudah 3 minggu sejak dia dan Lila bertemu kembali di pagar itu. Sejak itu, pertemuan mereka jadi makin sering, makin dekat. Awalnya kebetulan, bertemu saat mengantar anak, lalu saat membuang sampah, lalu saat memesan kopi dari tukang keliling. Tapi perlahan, mereka mulai menciptakan kebetulan. Lila pernah berdiri terlalu lama di halaman dengan alasan menyiram tanaman, padahal hujan turun. Raka pernah keluar hanya untuk pura-pura mengecek meteran listrik. Tapi keduanya tahu, mereka sedang menggali kubur masing-masing dengan senyum manis. Malam ini, Lila mengirim pesan untuk pertama kalinya. "Kamu masih kerja?" Raka menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. "Iya." Tapi susah fokus. "Kenapa?" "Kepikiran kamu." Pesan itu dikirim tanpa ragu. Tanpa takut. Karena apa yang tertahan di dada sudah terlalu lama. Rasa yang dulu tertanam dalam-dalam kini tumbuh subur tanpa bisa dihentikan. Jawaban Lila muncul. "Aku juga." Raka memejamkan mata. Dunia seakan berhenti berdetak. Ia bangkit dari kursi, melangkah pelan ke jendela. Tirai belum ditutup. Dari celah rumah Lila, terlihat cahaya lampu ruang tamunya menyala. "Kalau aku ke sana sekarang, apa yang akan terjadi?" Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tahu ini gila. Salah. Tapi perasaan ini begitu nyata. Begitu hidup. Ia berjalan ke kamar, melongo sebentar ke arah Dinda yang sudah tertidur. Datar. Dingin. Seperti hubungan mereka selama bertahun-tahun terakhir. Raka mengambil jaket. Lalu keluar rumah dengan langkah ringan. Dingin hujan menyapa wajahnya, tapi tubuhnya terasa hangat oleh dorongan hasrat yang tak bisa dibendung. Pagar rumah Lila tidak dikunci. Raka membukanya pelan. Rumah itu sunyi. Lampu teras menyala redup. Ia mengetuk pintu sekali. Lila membukakan pintu. Ia mengenakan sweater abu-abu tipis. Rambutnya tergerai basah, seperti habis mandi. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap. Tapi tubuh mereka sudah bicara. Isyarat yang selama ini tertahan, akhirnya bebas. Lila melangkah mundur, memberi ruang. Raka masuk. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Hujan tetap turun di luar sana. Lila menatapnya lama. "Kamu yakin?" bisiknya. Raka tidak menjawab. Ia hanya mendekat. Perlahan. Seperti mengulang adegan masa remaja yang tertunda 2 dekade. Jarak di antara mereka menghilang. Lalu mereka berciuman. Dalam. Panjang. Seperti 2 jiwa yang akhirnya menemukan rumah setelah tersesat terlalu lama. Malam itu, batas dilanggar. Janji diingkari. Dan cinta yang lama tertidur akhirnya bangkit, dalam bentuk yang paling kelam. Mereka tertidur di sofa ruang tamu, dibalut selimut dan kenangan lama yang kini menjadi dosa. Raka membuka mata lebih dulu. Jam menunjukkan pukul 3.12. Lila masih tertidur di pelukannya. Raka menatap langit-langit rumah orang yang bukan istrinya. Rumah yang terasa lebih hangat dari rumahnya sendiri. Tapi juga lebih berbahaya dari api. Dalam sunyi, kesadaran mulai datang. Tapi sudah terlambat.
Ia sudah melewati titik nadir, titik di mana seseorang tak bisa lagi mundur tanpa meninggalkan luka. Ia perlahan bangkit. Mencium kening Lila pelan, lalu mengenakan jaketnya. Sebelum keluar, ia menatap Lila sekali lagi. Perempuan itu masih cinta pertamanya. Tapi sekarang, ia juga adalah titik lemah yang bisa menghancurkan semuanya. Raka pulang. Menyelinap masuk rumah. Dinda masih tidur. Atau pura-pura tidur. Ia tak bisa tahu. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Ia baru saja menghancurkan apa yang selama ini ia bangun. Dan anehnya, sebagian dirinya merasa hidup untuk pertama kalinya. Subuh belum menyapa ketika Lila terbangun. Hujan masih turun tipis di luar. Langit kelabu. Udara lembab. Tapi di dalam dadanya, badai baru saja selesai mengamuk. Ia duduk di sofa. Selimut masih melingkari tubuhnya, tapi kehangatan malam itu sudah memudar. Di meja, gelas kopi sisa semalam masih setengah penuh. Ada bekas bibir Raka di pinggirnya. Lila menyentuh bibirnya sendiri. Masih bisa ia rasakan ciuman itu. Napas Raka. Genggamannya. Malam yang tak bisa dihapus meski seluruh air hujan di dunia ditumpahkan. Aku sudah melakukannya. Aku benar-benar sudah melewati batas. Ia berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Rumah Raka terlihat sunyi. Tirainya tertutup. Dunia belum bangun. Tapi hatinya justru belum tidur. Lila mencoba bernapas tenang, tapi dadanya berat. Hatinya penuh. Penuh dosa. Penuh cinta. Penuh luka. Ia memejamkan mata. Dalam gelap pikirannya, wajah Naila muncul. Anak kecil yang polos, yang malam tadi tidur tanpa tahu ibunya pergi mengkhianati ayahnya. Dan wajah Arman, lelaki yang tak sempurna, tapi tidak jahat. Lelaki yang mungkin terlalu sibuk, terlalu cuek, tapi tetap suaminya. Air mata menetes. Tanpa suara. Tanpa histeria. Hanya gerimis yang turun di dalam dada. Lila tahu apa yang terjadi semalam tidak akan bisa dihapus. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah rasa bersalah, melainkan rasa ingin mengulangnya. Karena di pelukan Raka, ia merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa dilihat. Diinginkan. Dicintai bukan sebagai ibu, bukan sebagai istri, tapi sebagai Lila, perempuan dengan hasrat, dengan kerinduan, dengan luka lama yang belum sembuh. Tapi itu bukan alasan. Ia tetap salah. Ia tetap berdosa. Pagi itu, ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan. Membangunkan Naila. Menyisir rambut anaknya dengan tangan gemetar. Arman duduk di meja makan. Wajahnya lelah seperti biasa. Tapi matanya memandang Lila lebih lama hari ini. Semalam kamu tidur di bawah? Tanyanya tiba-tiba. Lila membeku. Iya. Naila rewel. Takut gelap. Arman mengangguk pelan. Tidak bertanya lebih lanjut. Tapi dari caranya menyeruput kopi, dari tatapan kosongnya ke arah meja, Lila tahu. Arman curiga. Dan kecurigaan dalam rumah tangga itu seperti api kecil di dalam sekam. Tak terlihat, tapi siap membakar kapan saja. Usai sarapan, Arman berangkat kerja. Naila pergi ke TK dengan jemputan. Lila sendiri di rumah. Ia duduk diam di ruang tamu. Sofa tempat ia dan Raka tidur semalam masih hangat. Masih menyimpan aroma mereka. Ia ingin membakar sofa itu. Atau membakar dirinya sendiri. Tapi ia hanya diam. Menangis. Dalam diam yang sunyi.
Siang harinya, Raka mengirim pesan. "Kamu baik-baik saja?" Lila menatap layar ponsel lama sekali sebelum membalas. "Enggak." Tak lama kemudian, balasan masuk. "Aku juga." Pesan berikutnya. Tapi aku gak nyesel. Air mata Lila jatuh lagi. Karena ia pun tidak menyesal. Dan itulah yang paling menyakitkan. Sore itu, mereka bertemu lagi di pagar. Tak direncanakan, tapi juga tak sepenuhnya kebetulan. Lila membawa pot kecil berisi tanaman. Raka sedang pura-pura mengecek kunci pagar. Tatapan mereka bertemu. Tapi kali ini bukan dengan senyum, melainkan luka yang belum sempat dikeringkan. "Gimana?" tanya Raka pelan. "Berantakan," jawab Lila, suaranya nyaris hilang di telan angin. "Aku tahu ini salah." Lila mengangguk. "Tapi aku juga gak bisa pura-pura gak merasakan apa-apa." Hening sesaat. Raka menatapnya lama. "Aku masih cinta sama kamu, Lil." Lila menutup matanya. Kata-kata itu seperti anak panah. Tepat ke jantung. Ia membuka mata kembali, menatap pria yang dulu ia tinggalkan karena paksaan keluarga. Pria yang kini datang lagi, sebagai godaan. Sebagai hukuman. Sebagai cinta yang datang di waktu yang salah. "Aku juga, Rak," bisiknya. Tapi cinta nggak cukup. Dan sebelum mereka bisa bicara lebih banyak, suara pintu rumah Lila terbuka. Arman berdiri di ambang pintu. Menatap. Diam. Tapi tatapannya menyayat. Lila membeku. Raka perlahan melangkah mundur. Tak ada kata. Tak ada sapa. Hanya pagar yang kembali jadi batas, bukan hanya antara rumah, tapi juga antara dua hati yang tersesat. Malam turun. Langit gelap. Dan Lila tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dinda berdiri diam di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan wajahnya yang pucat. Mata sembab. Bibir kering. Tapi sorot matanya menyala, dingin dan tajam, seperti kaca yang retak. Tadi malam, ia tak tidur. Bukan karena kafein atau kerjaan. Tapi karena satu pesan pendek di layar ponsel Raka yang ia lihat ketika suaminya sedang mandi. Malam tadi terasa seperti dulu. Nama pengirim, Lila. Tangannya langsung gemetar saat itu. Tapi ia tak membuat kegaduhan. Ia hanya menyalakan mode airplane, lalu memotret isi chat, menggulir cepat, dan memotret lagi. Sekitar 12 tangkapan layar. Cukup untuk mengisi satu folder penuh bukti kebohongan. Saat Raka keluar dari kamar mandi, ia bersikap biasa. Masih bisa tersenyum. Masih bisa bilang, "Selamat tidur." Tapi di dalam, hatinya sudah seperti ladang ranjau. Pagi ini, Dinda tidak lagi menebak. Ia sudah tahu. Suaminya selingkuh. Dengan tetangga sendiri. Dengan cinta pertamanya. Dan sialnya, itu membuat segalanya terasa lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Di kantor, Dinda duduk di ruangannya tanpa bicara. Rekan kerjanya menyapa, tapi hanya dibalas dengan senyum tipis. Ia membuka laptop, bukan untuk bekerja, tapi untuk menelusuri riwayat digital Raka. Email. Akun media sosial. Semua yang bisa ia selami, ia selami. Dan semakin ia gali, semakin busuk semuanya tercium. Ternyata mereka sudah saling menyimpan kontak sejak hari kedua Lila pindah. Percakapan mereka seperti benih yang tumbuh pelan-pelan jadi pohon larangan. Awalnya nostalgia. Lalu jadi curhat. Lalu jadi rayuan. Dan akhirnya, pengakuan.
Dinda menatap satu baris kalimat yang membuat perutnya mual. Aku selalu nyesel gak bisa nikahin kamu, Lil. Itu ditulis Raka. 6 hari lalu. Dinda menutup laptop perlahan, lalu mengunci rahangnya agar tidak menangis. Kamu bahkan gak pernah bilang itu ke aku. Malam harinya, Dinda sengaja pulang lebih cepat. Raka belum pulang. Raihan sedang menginap di rumah neneknya. Rumah sepi. Dan itu yang ia butuhkan. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil menatap rumah sebelah dari jendela. Lampu rumah Lila menyala. Tirai tidak sepenuhnya tertutup. Dan kemudian, seperti adegan yang diputar ulang dari drama murahan. Ia melihat pintu rumah Lila terbuka. Raka masuk. Pintu ditutup kembali. Dinda tidak bergerak. Tidak panik. Ia hanya menatap jam dinding. Dan mulai menghitung menit. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Pukul 3 dini hari, pintu rumah itu terbuka kembali. Raka keluar dengan langkah pelan. Kepalanya menunduk. Seperti pencuri. Tapi Dinda tak lagi kaget. Karena ia sudah tahu semuanya. Keesokan harinya, Dinda menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menyapa Raka seperti biasa. Tapi suaranya kali ini terlalu halus untuk dipercaya. Semalam lembur lagi? Iya, jawab Raka tanpa menoleh. Di rumah Lila, tanyanya pelan, seolah hanya sekadar bertanya cuaca. Sendok di tangan Raka berhenti. Ia menatap Dinda. Mata mereka bertemu. Dan di sana, semua jawaban sudah terlihat. Kamu, lihat? Aku lebih dari sekadar lihat, Rak, jawab Dinda, suaranya tetap tenang. Aku baca semua. Dari awal sampai akhir. Dari kamu bilang, kangen, sampai, malam tadi terasa seperti dulu. Raka tak bisa bicara. Wajahnya memucat. Tangannya gemetar. Dinda berdiri. Merapikan bajunya. Kita akan bicara, tapi tidak sekarang. Aku masih terlalu marah untuk berpikir logis. Raka mengangguk pelan. Wajahnya seperti orang yang baru saja dijatuhi vonis. Dinda berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berbalik. Aku akan bicara dengan Arman. Dia berhak tahu. Raka langsung menegang. Jangan. Dinda, please. Jangan bawa dia. Kenapa? Tanyanya dengan senyum kecut. Kamu bisa menghancurkan hidupku, tapi aku harus menjaga hidup orang lain? Tak ada jawaban. Hanya diam yang memekakan telinga. Siang itu, Dinda menelepon nomor yang ia dapat dari satpam komplek. Pak Arman? Iya. Ini siapa ya? Saya Dinda, istri Raka. Saya perlu bicara. Tentang Lila. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Arman menjawab, dengan suara yang berat. Saya juga ingin bicara. Tentang suami ibu. Telepon itu membuat seluruh dunia Arman bergetar. Saya Dinda, istri Raka. Saya perlu bicara. Tentang Lila. Kalimat itu bergaung di kepalanya bahkan setelah panggilan berakhir. Ia duduk di kursi kantor, jari-jarinya mencengkeram sandaran dengan kaku. Seluruh tubuhnya dingin, tapi keningnya berkeringat. Dinda tak menyebutkan langsung. Tapi Arman tahu. Ini bukan soal tetangga biasa. Ini soal perselingkuhan. Dan yang menyakitkan, ia sudah mencium baunya dari lama, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Sore itu, Arman meminta cuti lebih awal. Bukan untuk menenangkan diri,
tapi untuk menyiapkan hati. Ia pulang dengan kepala penuh ledakan yang belum meletus. Di dalam mobil, ia terdiam, menatap rumahnya sendiri dengan rasa asing. Rumah itu tidak terasa miliknya lagi. Rumah itu kini menyimpan cerita yang bukan untuknya. Ketika masuk, Lila sedang menyapu ruang tamu. Ia menoleh dan tersenyum, senyum yang biasa, seperti tak ada yang berubah. Tapi Arman tahu senyum itu palsu. Terlalu manis untuk hari yang pahit. "Kamu pulang cepat?" tanyanya. Arman tak langsung jawab. Ia melepas sepatu, menaruh tas, dan duduk di sofa. Lalu menatap istrinya dalam. "Dinda telepon aku," katanya akhirnya. Lila berhenti menyapu. Tangannya menggenggam gagang sapu terlalu keras. Pandangannya kosong, lalu perlahan jatuh ke lantai. "Oh." Hanya satu kata. Tapi satu kata itu cukup untuk menjatuhkan seluruh keyakinan Arman tentang rumah tangganya. "Kenapa, Lil?" tanyanya pelan, hampir berbisik. "Apa aku kurang? Apa aku terlalu jauh? Atau terlalu cuek?" Lila tak menjawab. Hanya berdiri diam. Tubuhnya goyah, seperti tembok yang lelah menahan air bah. "Aku tahu kita gak sempurna," lanjut Arman, suaranya mulai bergetar. "Tapi aku pikir, kamu masih cinta." Lila menunduk. Matanya mulai basah. "Aku juga pikir begitu." Kalimat itu seperti pukulan di dada Arman. "Sejak kapan?" tanyanya. Lila menahan napas. "Beberapa minggu sejak pindah ke sini. Awalnya cuma ngobrol. Lalu mulai ingat masa lalu. Lalu, kita jatuh." Arman mengangguk perlahan. "Kamu tahu Raka itu tetangga kita sejak sebelum pindah?" Lila menggeleng. "Aku kaget waktu lihat dia. Tapi, ternyata bukan aku aja yang masih belum selesai sama masa lalu." Dia menggantung. Seperti bom yang menunggu waktu meledak. Lalu Arman berkata, "Aku pasang kamera kecil di ruang tamu. Semalam aku lihat kamu keluar jam 3 pagi. Kamu pikir aku tidur. Tapi aku lihat semuanya, Lil." Lila menatapnya, mata membelalak. "Kamu gak perlu bilang apa-apa," potong Arman cepat. Suaranya kini tenang. Terlalu tenang. "Aku bukan mau ribut. Bukan mau teriak. Aku cuma pengen kamu tahu satu hal." Ia berdiri. Menatap istrinya dari jarak dekat. Laki-laki yang selama ini diam, kini berdiri di puncak luka. "Aku kerja siang malam buat rumah ini. Buat kamu. Buat Naila. Aku gak pernah pukul kamu, gak pernah maki kamu. Tapi ternyata, semua itu gak cukup." Air mata Lila mulai jatuh. "Maaf." Arman tersenyum kecut. "Aku udah duga akhirnya kayak gini. Tapi tetap aja, sakitnya gak bisa dikira-kira." Ia melangkah ke arah kamar. Mengambil koper kecil. Mengemasi pakaian secukupnya. "Kamu mau kemana?" tanya Lila, setengah panik. "Keluar. Sementara. Aku butuh waktu." "Naila." "Dia tetap anakku," jawab Arman cepat. "Aku gak akan tinggalkan dia. Tapi kamu butuh berpikir. Dan aku juga." Sebelum keluar rumah, Arman berhenti di depan pintu. "Lil," panggilnya tanpa menoleh. Lila menahan napas. "Aku gak akan balas kamu kayak Raka. Aku gak akan tidur sama orang lain. Tapi kalau kamu mau terusin ini, aku bisa kasih kamu satu hal, kebebasan." Lalu pintu tertutup. Dan rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan.
melainkan sunyi yang memekakan. Malam itu, Arman menginap di hotel kecil dekat kantor. Ia duduk sendirian di ranjang, memandangi foto Naila di layar ponselnya. Aku harus jadi ayah yang lebih baik dari ini. Bukan dengan cara memukul. Bukan dengan cara melupakan. Tapi dengan menghadapi semuanya, meski hancur. Dan malam itu, Arman menulis satu pesan untuk Dinda. Terima kasih sudah bicara. Sekarang giliran saya melindungi anak saya. Entah dengan bertahan, atau melepas. Raka duduk di kursi kerja, menatap dinding kosong di hadapannya. Laptop menyala tapi tak disentuh. Jemarinya diam, pikiran melayang. Dunia di sekitarnya sepi, terlalu sepi untuk ukuran hati yang sedang ribut. Sejak Dinda menyebut nama Lila dengan nada tajam itu, semuanya runtuh. Ia tak sempat membela diri. Tak sempat menjelaskan. Karena tak ada penjelasan yang bisa membenarkan apa yang ia dan Lila lakukan. Dinda tidak menangis. Tapi di balik diamnya, ada gemuruh yang lebih menakutkan daripada amarah. Ia hanya bilang satu hal. Aku udah lihat semuanya. Aku gak akan ribut hari ini. Tapi kamu harus siap kehilangan semuanya, Rak. Dan itulah malam paling panjang dalam hidup Raka. Pagi ini, Raihan duduk di meja makan seperti biasa, menyuap nasi goreng dengan lahap. Anak itu belum tahu apapun. Belum bisa membaca udara yang mulai berubah. Tapi sebentar lagi ia akan merasakan semuanya. Dinda masih bicara, tapi pendek-pendek. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menyetrika baju kerja Raka. Tapi setiap gerakannya dingin, seperti robot yang kehilangan jiwa. Raihan ikut aku hari ini, ucap Dinda pelan. Ngapain? Tanya Raka, ragu. Nginep di rumah Mama. Aku juga. Raka diam. Hatinya mencelos. Ia tahu apa artinya. Jarak. Waktu. Dan mungkin, akhir. Din, aku bisa jelasin. Dinda menatapnya datar. Aku gak butuh penjelasan. Aku butuh waktu buat sembuh. Setelah Dinda dan Raihan pergi, Raka terduduk. Rumah itu kini hanya miliknya. Tapi tak ada yang bisa ia genggam. Tak ada yang bisa ia pertahankan. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding. Terlalu bersih. Terlalu rapuh. Aku udah hancurkan ini semua. Dan buat apa? Demi cinta lama yang datang di waktu yang paling salah. Siangnya, Raka berjalan kaki ke taman kecil di belakang komplek. Ia butuh udara. Tapi udara hari ini terasa menusuk. Orang-orang lewat tanpa tahu ia sedang runtuh. Dunia tetap berputar. Tapi hidupnya berhenti di tikungan yang salah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lila. Arman pergi dari rumah. Raka menatap layar lama sekali. Kita menghancurkan dua rumah hanya untuk mengenang satu cinta yang sudah mati 20 tahun lalu. Balasannya, aku minta maaf, Lil. Lila membalas cepat. Aku juga. Tapi semua ini udah keterlaluan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tidur bersama, tak ada kalimat manis. Tak ada ajakan bertemu. Yang tersisa hanya kenyataan, cinta mereka bukan lagi bunga yang mekar, tapi api yang membakar segalanya. Sore itu, Dinda menelepon. Suaranya tegas. Aku udah bicara sama pengacara. Kita pisah sementara dulu. Kalau kamu niat benerin ini, buktikan. Din, aku masih sayang, Rak. Tapi aku bukan perempuan bodoh yang bisa ditutup matanya. Kamu tahu luka kayak gini gak sembuh dalam semalam, kan? Iya. Suara Raka pecah.
Aku nyesel. Dinda terdiam. Lalu berkata, nyesel bukan obat. Tindakanmu yang aku lihat. Klik. Telepon ditutup. Raka menatap layar kosong. Aku kehilangan Dinda. Dan kalau aku terus begini, aku akan kehilangan Raihan juga. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak membalas pesan Lila. Ia mengurung diri di kamar Raihan. Ia membuka lemari kecil, mengambil lukisan Raihan yang pernah mereka buat bareng, gambar keluarga Stigman, dengan tulisan, rumah adalah tempat yang paling aman. Dan sekarang rumah itu, hancur. Raka menulis sesuatu di buku kosong. Sebuah surat. Untuk Dinda. Untuk Raihan. Untuk dirinya sendiri. Lalu ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan tidur dalam gelap. Tak mimpi. Tak gelisah. Karena ia tahu. Besok, entah ia bangun sebagai ayah, atau sebagai lelaki yang kehilangan segalanya. Ruang mediasi di kantor konsultan pernikahan itu sunyi. Meja kayu panjang memisahkan dua pasangan yang dulunya saling mencintai. Dinda duduk di sisi kanan bersama pengacaranya. Raka di seberangnya, sendirian. Sementara di sisi lain, Arman duduk dengan raut dingin. Di sebelahnya, Lila, tampak rapuh, tapi tegar. Hari itu bukan untuk berdebat. Hari itu untuk bicara, jujur, terbuka, terakhir. Silakan, Bu Dinda, ucap mediator. Dinda menatap Raka. Lama. Wajah lelaki itu tampak menyesal, tapi bukan itu yang ia cari hari ini. Aku gak butuh penyesalanmu, Rak. Aku cuma mau tahu, kamu mau berubah karena kamu sadar salah, atau karena kamu takut kehilangan? Raka tertunduk. Awalnya karena takut. Tapi sekarang, karena sadar. Aku ngelakuin ini bukan karena gak cinta kamu. Tapi karena aku bodoh. Dinda mengangguk. Air matanya tak jatuh, tapi matanya sembab. Aku sayang kamu, lanjut Raka. Tapi aku sadar, yang aku hancurkan lebih besar dari sekadar hubungan. Aku hancurin kepercayaan. Dan itu mungkin gak bisa aku perbaiki. Dinda menarik napas panjang. Mungkin aku bisa maafin. Tapi aku gak akan lupa. Mediator mencatat sesuatu. Lalu mempersilakan pihak sebelah bicara. Arman menatap meja. Tangannya mengepal. Lalu ia menatap Lila, perempuan yang pernah ia peluk tiap malam, yang kini terasa asing meski duduk bersebelahan. Aku udah duga, Lil, katanya pelan. Tapi aku tetap kecewa. Dan yang paling sakit, kamu gak ngaku sampai ketahuan. Lila menangis pelan. Tapi Arman tetap lanjut. Aku bukan suami sempurna. Tapi aku juga gak pernah lepas tanggung jawab. Sekarang aku cuma mau tahu satu hal. Ia menatap langsung ke mata Lila. Kamu masih cinta aku, atau kamu cuma bertahan demi Naila? Lila tak langsung jawab. Lalu ia berkata, suara serak. Aku udah lama kehilangan rasa. Tapi aku gak benci kamu, men. Aku gak mau pisah karena benci. Tapi karena, aku juga pengen jadi perempuan yang hidup. Arman diam. Lalu mengangguk. Perlahan. Pasrah. Naila tetap jadi anak kita berdua. Tapi soal kamu dan aku, kita harus berhenti pura-pura, ya? Lila menutup matanya, menangis diam-diam. Arman tak memegang tangannya. Tak memeluk. Ia hanya duduk. Dan menerima. Hari itu terasa seperti pemakaman, bukan untuk tubuh, tapi untuk kenangan. Lila tahu ia sudah kehilangan segalanya. Kepercayaan Arman,
sosok suami yang selalu ada, dan rasa hormat dari Dinda, tetangga yang mestinya jadi sahabat. Dan Raka, laki-laki itu masih menatapnya sesekali. Tapi bukan lagi dengan hasrat. Kini yang tersisa hanya kesedihan, karena mereka berdua akhirnya sadar. Cinta yang datang di waktu salah, akan tetap salah. Lila menatap Dinda. Aku gak bisa minta maaf yang cukup buat semua ini. Tapi aku pengen kamu tahu, aku gak pernah niat lukai kamu. Aku cuma lemah. Dinda mengangguk pelan. Kita semua lemah, Lil. Tapi ada yang memilih berhenti. Ada yang terus lari. Sunyi kembali melingkupi ruangan. Tapi kali ini bukan sunyi yang menggantung. Melainkan sunyi yang seperti angin sejuk setelah badai. Setelah semuanya usai, mereka keluar dari ruang mediasi tanpa keputusan mutlak. Dinda belum resmi menggugat cerai. Tapi ia tetap pergi dari rumah. Untuk sembuh, katanya. Arman dan Lila sepakat pisah. Tanpa drama. Tanpa bentakan. Hanya kenyataan yang tak bisa diperbaiki. Raka berdiri di parkiran, menatap langit abu-abu. Lila berjalan melewatinya. Mereka tak saling sapa. Tak saling lirih. Karena keduanya tahu. Ini bukan kisah cinta yang layak diperjuangkan. Ini pelajaran yang harus diterima. Dinda keluar tak lama setelah itu. Sendiri. Raka memberanikan diri mendekat. Din, aku mau mulai lagi. Dari nol? Dinda menatapnya, lalu berkata, aku gak janji akan kembali. Tapi aku janji akan membesarkan Raihan denganmu. Karena dia bukan dosa kita. Dia cahaya. Raka mengangguk. Aku akan jadi lebih baik. Kalau bukan buat kamu, buat dia. Dinda mengangguk. Lalu berjalan pergi. Meninggalkan Raka, berdiri sendiri. Tapi kali ini, bukan sebagai suami yang berkhianat. Melainkan laki-laki yang akhirnya belajar dari luka. Epilog. Setahun kemudian, Dinda duduk di bangku taman, menyuapi Raihan yang sibuk main es krim. Raka duduk di sebelahnya, membawa jus dan tisu. Mereka tidak mesra. Tapi akrab. Raka lebih kurus. Dinda lebih tenang. Papa tinggal di mana sekarang? Tanya Raihan. Di rumah kecil yang dekat kantor, jawab Raka sambil tersenyum. Tapi tiap Sabtu, Raihan nginep sana, kan? Raihan mengangguk semangat. Dinda menatap Raka. Kamu berubah. Raka tersenyum tipis. Kamu juga. Di sudut taman lain, Arman berjalan bersama Naila. Lila datang menyusul dari belakang. Mereka tak lagi tinggal serumah, tapi sering bertemu untuk anak. Tak saling cinta lagi, tapi saling hormat. Dan kadang, itu lebih baik. 4 orang dewasa, yang dulu saling mencintai dan melukai, kini berdiri di tempat yang berbeda. Tak lagi bersama, tapi tak sepenuhnya asing. Karena dari reruntuhan pagar yang roboh, kadang, tumbuh taman yang lebih jujur. Selesai.